Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bertemu kembali di pertemuan ketiga ya. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Jadi untuk mengawali pertemuan kita hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa sebelum belajar menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, baik teman-teman, masih semangat ya? Ya, walaupun sudah siang gitu ya. Jadi saya harap teman-teman tetap bisa mengikuti perkuliahan kita pada siang hari ini. Oke, baik. Jadi materi kita hari ini adalah tentang pedoman gizi seimbang ya dalam mata kuliah dasar ilmu gizi. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang akan kita pelajari, jadi saya minta teman-teman untuk di-scan dulu ya barcode-nya. Ya. Oke, sudah dapat kode ininya, background-nya? Sudah ya? Oke, sebentar. Oke, sudah baru 2 orang ya yang join. Oke, bisa kita mulai? Oke, silahkan jawab ya. Oke, ternyata jawabannya benar semua ya. Oke, berarti untuk materi yang pertama itu sudah dikuasai oleh teman-teman. Oke. Kita lanjut. Pertanyaan kedua. Oke, ternyata juga soal kedua juga sudah bisa dipahami oleh teman-teman, benar semua ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Wow, cepat sekali ya, udah 100 ya. Jadi semuanya bisa dijawab di pertanyaan ketiga. Pertanyaan terakhir. Sudah selesai ternyata. Oke, berarti dari semua pertanyaan itu teman-teman berhasil menjawab ya benar semuanya dengan kecepatan 75%. Jadi bisa kita simpulkan teman-teman sudah menguasai materi kita pada pertemuan kemarin ya. Oke, yang kita harapkan yang pertama teman-teman bisa menjelaskan, memahami konsep dasar gizi seimbang, kemudian teman-teman juga bisa menjelaskan 4 pilar gizi seimbang dan juga 10 pesan gizi seimbang. Nah, untuk pertemuan hari ini kita mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014. Jadi bisa teman-teman download ya untuk menguasai materi ini. Kalau dulu kita tahu istilah 4 sehat, 5 sempurna. Oke, ada yang bisa jelaskan 4 sehat, 5 sempurna itu apa saja? Karbohidrat, protein, sayur, lemak, serat, satu lagi? Sudah 5 ya? Oke, jadi kalau dulu 4 sehat, 5 sempurna itu dalam satu piring itu harus ada lauknya, nasi, sayur ya. Terus protein juga ya. Kemudian satu lagi tambahannya susu, dilengkapi oleh susu. Nah, jadi ada namanya pedoman gizi seimbang pada tahun 2014 dikenalkan di Indonesia gitu ya. Ini muncul sebagai respon tingginya angka obesitas di Indonesia. Nah, kemudian berasal dari 2 kata gizi dan seimbang. Nah, kira-kira dari 2 kata ini apa kira-kira sebelum kita lihat ke bawah ya? Nah, dari mindset teman-teman, gizi seimbang itu apa? Ketika mendengar gizi dan seimbang. Gizi apa?
Ya. Apa itu gizi? Gizi adalah zat yang ada dalam makanan. Apa lagi? Apa? Apa? Kandungan yang terdapat dalam suatu makanan, ya. Jadi gizi adalah segala sesuatu, ya, zat yang terdapat dalam makanan dan berguna untuk tubuh kita. Nah, seimbang artinya balance, ya, sama dengan yang antara kelompok makanannya. Jadi antara karbohidrat, protein, lemak, ya, serat, apalagi itu harus lemak harus seimbang gitu ya. Nah, jadi gizi seimbang itu adalah pola makan, ya, pola makan yang seimbang yang diperoleh dari aneka ragam makanan yang kita konsumsi, ya. Untuk apa? Betul, untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita. Nah, silahkan ya, diinterupsi aja, jadi tidak harus menunggu ya. Nah, tadi ada dari pedoman umum gizi seimbang itu ada 4 pilar gizi seimbang, ya, dimana itu berbentuk apa ini? Piramida atau tumpeng, nah, ya. Jadi di sini yang paling bawah itu dia harus banyak dikonsumsi, kemudian mengerucut sampai yang paling dibatasi konsumsinya, gitu ya. Nah, di bawah kita lihat apa ini, teman-teman? Oke, aktivitas fisik ya. Kemudian ada menjaga kebersihan, memantau berat badan. Nah, kemudian apa lagi? Di barisan kedua, apa yang harus banyak kita konsumsi? Air putih. Berapa gelas satu hari? 2 liter kalori? 4, ya. Kemudian di atasnya ada sayuran dan buah. Sayuran berapa porsi anjurannya satu hari? 3 sampai 5. Kalau buah-buahan? Oke, 2 sampai 3 porsi. Baru di atasnya ada protein hewani dan nabati, baru gula, garam, dan lemak. Oke, akan dulu teman-teman. Ya, silakan Zizi. Tetapi kalau di sini kita sesuai label sebenarnya kita juga mau menjadikan makanan sesuai dengan ini dari kunci itu apakah porsinya ditambah atau frekuensi makanannya yang diperbanyak? Oke, pertanyaan yang sangat bagus dari teman kita. Nah, sebelum saya jawab, ada yang bisa memberikan pendapat dari masalah yang dikemukakan teman kita tadi? Makannya sudah sesuai nih ya, karbohidrat, udah lengkap ya, protein ya. Kemudian memberikan pendapat dulu sebelum saya jawab. Oke, silakan Salsa. Karena waktu itu berbeda. Maka itu perlukan yang tidak terus kita juga itu ini karena berkaitan pola aktivitas yang dulu memang dimakan pada rata-rata bagaimana di aktivitas itu. Oke, jawaban yang sangat bagus dari Salsa. Ada yang mau menambahkan? Jadi genetik memang memerankan bagian tertentu gitu ya dari dalam komposisi tubuh seseorang ya, tapi tidak terlalu banyak. Kita tidak sampai lebih dari 50% gitu ya. Jadi yang pertama kita perhatikan dulu, apakah kebutuhan gizi dari tubuh kita itu sudah dipenuhi atau belum gitu ya. Sesuaikan dengan usia, kemudian dengan aktivitas fisik juga gitu ya. Apakah sudah sesuai gitu ya. Kalau memang masih kurang, berarti kita perlu tambahan
kalori gitu ya. Bisa juga ditambah dengan yang pertama menambah frekuensi makan misalnya. Kalau memang ada tipe orang yang bisa makan besar dalam satu kali makan, ada juga yang makannya sedikit-sedikit tapi sering. Itu bisa kita sesuaikan dengan kondisi tubuh kita gitu ya. Dan tidak lupa juga harus melakukan kegiatan fisik secara teratur. Oke, sudah menjawab? Oke, terima kasih pertanyaannya. Oke, jadi untuk tugas hari ini, saya akan berikan tugas untuk teman-teman. Jadi di depan itu ada 10 pesan gizi seimbang. Nah, jadi teman-teman berlima silahkan masing-masing pilih 2 pesan gizi seimbang. Kemudian nanti silahkan dipahami. Dan nanti tolong dibuat video edukasi tentang pesan gizi seimbang. Kemudian nanti dijadikan jadi satu video singkat, satu kelas. Oke? Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu terkait tugasnya? Ya, silakan. Durasinya paling lama itu 10 menit. Oke? Oke, kemudian jangan lupa dicantumkan referensi. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, silahkan mengisi absen dan juga refleksi tentang pembelajaran hari ini di web terlampir ya. Silahkan di-scan. Cek aja. Ini absensi dan refleksinya. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau begitu kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas antusiasme dari teman-teman dan juga perhatiannya selama mengikuti kelas hari ini. Saya akhiri pertemuan hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya akhiri kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.